Istiqomah Nuansa Islami. Saya dari kecil itu keluarga saya Islam semua, kakek nenek saya Islam. Saya juga Islam, cuman saya tidak mengerti arti dari bahasa Arab. Jadi rasanya Islam itu hanya nama saja buat saya pada waktu itu. Saya kalau lihat orang Islam itu kok pakai sarung-sarung, nggak praktis gitu, pakai sarung-sarung keloworan gitu, nggak suka saya. Saya kecil, saya kan sekolah di desa itu, daerah Tanjung Kalang, Ngeronggot, yang Nganjuk. Saya lulus SD, sekolah di Kertosono, sekolah guru. Saya waktu itu dapat beasiswa 4 tahun. Di Surabaya kakak saya tinggal di Keputran. Kakak saya bekerja sebagai perawat di Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya, saya di situ 2 tahun. Saya mengenal seorang pria yang akhirnya menjadi jodoh saya. Karena saya dari kecil diajari berdagang, terus dia itu kan orang pedagang, jadi pas gitu. Terus saya jadi berjodoh sama dia. Keturunan Cina? Cina betul, Chinese, Tulen. Saya nikah punya anak 4, punya anak 5. Menikah itu berarti agamanya apa? Islam. Oh, masih Islam. Iya, tapi Islam-Islaman. Islam KTP. Iya, KTP aja. Nah, suami saya Konghucu. Orang Cina kan umumnya Konghucu. Terus waktu usaha suami saya di Surabaya itu digusur, langsung rumah saya tak jual sekali, pindah di Sidoarjo, di depan Mas Pion 3. Saya buka toko di situ. Tapi pada waktu di Surabaya, depan rumah saya itu ada gereja. Terus setengah kilo lagi dari rumah itu, dari gereja pertama itu ada gereja lagi. Saya lihat orang-orang gereja itu kok enak gitu pelaksanaannya. Jadi saya tertarik. Tapi pada waktu itu saya belum masuk Kristen. Tadi kan Ibu bilang tertarik dengan Kristen kan apa tadi? Enak gitu ya? Iya, pelaksanaannya itu kok enak. Enaknya gimana sih Bu? Bisa di kan sholatnya kan cuma satu seminggu sekali sholatnya yang diharuskan. Terus kalau berdoa ya mudah, terus pakaiannya rapi-rapi. Itu yang saya terus karena ya pertama karena saya tidak mengenal Islam dengan benar. Karena itu kalau saya sudah tahu seperti sekarang ya tidak akan saya dibayar 1 M pun saya tidak mau suruh masuk Kristen lagi. Iya. Jadi waktu itu Islam itu di mata umat itu jelek gitu. bukan jelek, nggak suka saya. Karena kumuh gitu. Terus bukan karena itu, karena nggak ngerti isinya Al-Quran. Nah seperti sekarang kan saya ngerti kalau apa itu Islam itu benar karena Allah bilang begini, sembahlah aku, jangan kau menyembah aku dengan jangan menyekutukan aku dengan siapapun dan dengan apapun. Allah kan bilang begitu. Harjo, saya buka toko, banyak langganan saya yang 2 itu orang Kristen, dekat sama saya.
Terus sampai saya itu tertarik, terus saya mengikuti belajar agama Kristen. Terus lulus, masuk saya menjadi orang Kristen. Sudah menjadi orang Kristen, tekun saya. Ke cerita ibu masuk Kristen tadi. Oh ya. Nah, itu gimana karirnya? Nah ya ini, terus kan orang ada langganan 2 yang orang Kristen dekat saya. Nah itu jadi saya sudah saya les Kristen, lulus, saya masuk. Lesnya di mana? Ya di gereja situ, gereja GPIB Sidoarjo. Ada gurunya. Habis itu sudah jadi orang Kristen saya. Saya jadi orang Kristen itu juga betul-betul iman saya itu kepada Kristen waktu itu. Nah anak saya yang nomor 1 itu nggak mau menjadi orang Kristen. Dia masuk Islam. Anaknya masih 1? Enggak, sudah 4. Sudah 5. Anak saya itu masuk. Semua anak-anak agamanya ikut Kristen? Iya, ikut saya Kristen. Bahkan suami saya bujuk masuk Kristen juga. Sukses Bu. Terus pembantu saya yang ngerawat ini, Ibu Dewi ini dari kecil sampai umur 21 tahun itu ikut Kristen juga? katut sama saya Kristen. Jadi meninggalnya dia karena ini sudah besar, sudah jadi orang, ikut anak saya yang dokter di Buduran. Di situ matinya di situ, termasuk orang Kristen. Jadi saya berdosa 2 orang itu. Terus suami saya meninggal, teman saya kerja yang urusan bank tadi datang kepada saya lagi. Saya diajak kerja di gereja Surabaya, gereja besar. Satpamnya aja 6, sopirnya 4, kan termasuk gereja besar. Saya bekerja di situ. Di bagian apa Bu? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Iya, jadi ngurusin sopir-sopir yang mau ditugaskan kemana-kemana itu saya juga. Terus kalau AC itu rusak, saya yang manggil itu. Pokoknya AC-nya aja 54. Waktu itu saya kerja keras, tapi rasanya saya kok digaji Bu? Loh gaji? Berapa Bu gajinya? Gaji awal saya tahun itu 300.000. Tahun berapa? Tahun berapa ya itu? 90-an? 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 Enggak. Atau 80-an? Enggak, 90 berapa ya, tahun berapa itu? Bukan, 70-an lah. Berapa itu? Ukuran 300 waktu itu sudah gede. Pada waktu itu 300 itu emas 40.000. Saya kan waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan tidak pernah kerja, saya itu usaha sendiri. Kok sekarang saya ditarik di situ jadi bukan kehendak saya gitu lah. Terus saya tanya, berapa uang saku saya? Dia bilang 300. Tak pikir-pikir ya sudah. Saya coba dulu ya, uang saya tidak pernah kerja sama orang, saya bilang gitu. Lebih banyak hasilnya dari jualan di toko atau gajinya? Loh, toko saya sudah itu tutup. Sudah, suami saya meninggal, toko saya sudah tutup. Kalau berdoa, mesti lihat gambarnya si Tuhan Yesus itu. Nah, bentar. Tiap doa kok melihat
fotonya Tuhan Yesus itu. Pada suatu saat saya berdoa, ada itu sinar kres gini. Sinar itu bentuk kres. Terus satu itu. Kedua, masa ada Tuhan lahir di kandang. Ya, itu saya sudah tidak enak. Tuhan lahir di kandang. Nah itu. Terus saya tanya sama penginjil sana, Bu, saya kok lihat berdoa biasanya lihat Yesus, kok sekarang lihat itu sinar tapi kres. Loh, apa Bu? Gak ada Tuhan, dia bilang gitu. Loh, ya saya tanya toh, kok jadi gitu? Kres itu kan artinya nggak boleh. Kira-kira 1 tahun saya minta keluar. Keluar itu nggak boleh karena saya dianggap bisa memegang itu pekerjaan itu, nggak boleh. Tapi saya paksakan, saya bilang saya itu kalau pulangnya ke sorean, ke malaman itu nggak ketemu cucu-cucu, saya bilang gitu. Terus akhirnya dikasih, ya akhirnya diperbolehkan, saya bilang begitu. Diperbolehkan tapi dijanji saya minta bulan Desember kalau enggak salah mau keluar itu. Nah, masih tunggu itu, saya itu sholat sudah. Sholat saya, sholat Islam. Tapi nggak tahu mereka, saya bawa ruko. Sholat di gereja itu sholat? Iya, tak sembunyikan, tapi kalau kan saya dapat kamar. Dapat kamar, ya ada AC-nya, ya ada itunya, ada TV, ada telepon. Kita sembunyikan di situ. Kalau siang saya kan sudah umur. Teman saya kantor itu bilang gini, Bu, nggak istirahat ah? Oh iya ya istirahat, saya bilang gitu. Istirahat, tidur, tak tidur sebentar ya saya bilang gitu. Ya Bu, saya sholat, mandi sholat. Jadi saya curi-curi waktu itu. Karena saya sudah curiga itu, belajar sholat saya. Terus, ya bisa keluar. Nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Loh, saya punya kamar kunci sendiri kok. Nggak tahu, sholatnya kan di kamar. Terus nggak tahu sama sekali mereka. Terus saya sudah keluar, saya kan sudah di Sidoarjo saya. Belum masuk Islam lagi Bu ya? Belum. Nah, mantu saya suaminya Bu Dewi ini kalau waktunya saya pulang dijemput masuk di halaman gereja itu. Terus anak buah saya bilang gini, Bu, ditunggu anaknya Ibu. Ya biar tunggu jamnya toh, kalau belum jam 4 saya tidak akan pulang, saya bilang gitu. Ditunggu. Nah, pada suatu saat saya kan ya mantu saya sama Bu Dewi ini enggak mengajak gitu, enggak, ya cerita-cerita aja. Terus mantu saya pernah bilang gini, Bu, saya itu Oma, panggil saya Oma. Oma, saya itu jelek-jelek pernah jadi guru agama katanya gitu. Saya ingat begitu. Terus saya kan pelajari Injil, terus saya pelajari itu Al-Quran, tapi terjemahannya. Jadi bukan Arabnya, terjemahannya yang saya itu. Saya tahu kok lain. Kok berat apa itu? Kristen kok gini.
Terus karena crash itu tadi saya sudah langsung hati saya meninggalkan Kristen. Terus itu tadi apa lahir di kandang itu juga membuat saya pindah jadi Kristen. Itu saya bilang sama mantu saya ini, saya angkat tangan, saya mau masuk Islam, saya bilang gitu. Terus karena saya tahu, dia tahu saya mau masuk Islam, dicegat terus saya kalau waktu pulang. Pas sudah saya belum sampai keluar dari situ, diajak mampir ke ini Masjid Agung ya, yang di antara Surabaya Sidoarjo. Nah itu, itu saya diangkat, saya disahkan di situ, jadi Islam. Sudah jadi Islam sudah. Kalau pulang sudah maghrib itu sudah merasa nggak enak gitu karena sudah di Islam. Begitu tahu gereja Oma masuk Islam, reaksinya gimana? Itu anak buah saya tuh pada kesini, tapi yang atasan nggak berani tanya saya, nggak telepon. Terus kan kesini sudah tahu saya pakai kerudung, malah saya itu ajak masuk Islam, tapi kebetulan yang kesini itu anak Kristen, anak Katolik. Jadi sudah terkenal di sana. Terus ada suaminya penginjil itu tanya saya, apa betul Ibu naik haji? Iya, saya bilang gitu. Ya sudah, semua tahu. Terus anak saya itu yang dokter itu kan di sana ada kliniknya apa itu gereja. Anak saya itu ditanya-tanyai terus, Ibu Herman itu kemana sekarang? Ibu Herman masuk Islam ya, gitu tanya-tanya. Tapi anak saya bilang nggak tahu, urusannya sendiri-sendiri kok, bilang gitu. Sampai sekarang saya nggak ada hubungan, nggak ada hubungan sama sekali. Kita panggil Oma. Oma masuk Islam itu dari 4 anak itu yang sudah Islam? Itu berapa? Baru 1. Yang 3 itu Kristen. Bahkan yang anak nomor 3 itu mau saya masukkan sekolah pendeta waktu itu. Tapi nggak jadi. Anak nomor 3 pernah mau dimasukkan di sekolah pendeta? Mau saya tak masukkan sekolah pendeta. Tapi akhirnya nggak jadi karena saya kembali kepada Islam. Baru kemudian setelah Oma masuk Islam, putra-putra yang lain kemudian ikut masuk. Yang dokter itu kan di gereja tapi dia nggak jarang ke gereja. Terus saya minta keluar dari gereja GPI Sidoarjo bersama anak saya itu, saya keluarkan sekali mau pindah Surabaya, saya bilang gitu. Saya alasan pindah Surabaya. Ya sudah dikasih. Jadi saya sudah keluar dari gereja. Terus ya sudah tenang saya keluar dari gereja. Tapi kalau ini kan sudah Islam, sama suaminya itu Islam, sudah nikah sama suaminya itu Islam. Nah, jadi yang Islam baru 2 kan, terus 3 saya kembali. Perasaannya gimana setelah masuk Islam? Ya sekarang tenang saya.